buat jaga-jaga kalau umur ayah pendek. Misal ayah tidak ada kabar sampai hari Minggu, langsung saja ke lokasi. Aloha! Terima kasih udah mampir di video aku. Kali ini seperti biasanya, aku bakal bahas satu kasus yang sangat mind-blowing, yang udah sempet juga viral di tahun 2023. Cluenya itu adalah sebuah minuman. Ini tuh biasanya minumannya itu dihidangkan pada saat panas-panas nih. Pasti kalian tuh suka yang namanya dawet ayu. Kalau di Jawa tuh namanya dawet ayu. Mungkin kalau di Jakarta tuh dikenal sama cendol. Tapi tenang aja, aku gak bakal bahas kaitannya dengan es dawet ya. Aku bakal bahas satu minuman yang juga berhubungan sama kasus ini. Gimana kasusnya? Yuk langsung aja ke kasusnya. Kasus ini terjadi di daerah Banjarnegara, yang tepatnya di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Jawa Tengah. Yang dimana hidup seorang pria yang berusia 40 tahun yang dikenal dengan sebutan nama Mbah Slamet atau dikenal dengan Pak Tohari. Beliau ini dikenal oleh warga adalah seorang dukun sakti yang dipercaya dapat menggandakan uang. Wow, berarti bisa buat bayar utang negara gak sih? Hal ini dilihat juga dari banyaknya tamu-tamu atau orang-orang yang sering berkunjung ke rumah kediaman beliau ini. Jadi emang udah cukup lama beliau ini melakukan aksinya. Mahar yang diberikan oleh korban ke Mbah Slamet ini gak main-main loh. Ada yang 20 juta, 30 juta, sampai 40 juta. Jadi buat kalian yang gak punya uang, gak usah coba-coba. Juga menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang sudah memberikan mahar, karena mereka ini berpikir kalau dengan adanya aku memberikan mahar itu akan berlipat-lipat ganda sampai bermiliaran. Wow, ternyata orang tuh ada yang bisa gitu ya. Itu setannya tuh memfotokopi atau... Aksi yang dilakukan oleh Mbah Slamet ini terus menerus sejak tahun 2020. Kasus ini kan terungkap di tahun 2023, berarti sekitar 3 tahun beliau ini sudah melakukan aksinya dan sudah banyak korban. Tapi ternyata apa yang kita lakukan, mau itu sebuah hal-hal yang cukup di luar nalar, bahkan mungkin memberikan sebuah keuntungan yang besar, tapi nggak bisa selama itu berjalan mulus. Ada kalanya kita nih di atas, ada kalanya kita di bawah. Jadi nggak selamanya kita tuh ada di atas dan semuanya tuh baik-baik aja, tuh nggak bisa ya. Singkat cerita, pada tanggal 27 Maret 2023, ada salah satu dari keluarga korban ini melaporkan kehilangan kerabatnya yang sudah berhari-hari tanpa ada kabar, yaitu bernama Pak Paryanto, yang dimana beliau ini merupakan warga dari Sukabumi, Jawa Barat. Dimana Pak Paryanto ini sudah berpamitan kepada keluarganya untuk pergi ke Banjarnegara. Dan dia juga memberikan pesan singkat kepada anaknya, yaitu sebuah pesan yang bertuliskan, ini rumah Pak Slamet, buat jaga-jaga kalau umur ayah pendek. Misal ayah tidak ada kabar sampai hari Minggu, langsung saja ke lokasi bersama aparat. Karena adanya kecemasan dari keluarga korban Pak Paryanto ini, karena emang Pak Paryanto ini sampai hari kelima itu setelah beliau ini berpamitan ke keluarganya itu tidak kunjung pulang, keluarga itu langsung melaporkan ke kepolisian yang ada di Polres Banjarnegara. Setelah adanya laporan dari keluarga korban Pak Paryanto ini, kepolisian Polresta Banjarnegara langsung melakukan pencarian terhadap terduga pelaku ini ke sebuah desa Balun, Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dan polisi mengamankan satu pelaku, yaitu Mbah Slamet. Dimana pada saat penangkapannya, pelaku ini tidak adanya perlawanan. Dan sesuai dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Mbah Slamet ini pada saat diinterogasi oleh polisi, Mbah Slamet ini mengakui bahwa pada saat melakukan ritualnya bersama korban ini diberikan sebuah minuman yang tentunya sudah diberikan racun, yaitu racun potasium. Kalau kalian belum tahu nih racun potasium itu apa, ini merupakan jenis racun yang untuk membunuh hama, membunuh tikus atau hama. Jadi kalau sekalinya udah masuk ke dalam tubuh manusia ya innalillahi. Dan setelah para korban ini meminum, selang berapa menit kemudian para korban pun meninggal akibat keracunan.
dan dikuburkan hidup-hidup di sebuah pekarangan di belakang rumah kediaman Mbah Selamet. Mungkin ya ada beberapa korban juga kan yang mungkin masih sekarat tuh, mungkin masih bisa hidup, terus langsung dikuburkan gitu aja. Singkat cerita, dari pengakuan Mbah Selamet ini, pada tanggal 3 April 2023, polisi langsung melakukan olah TKP di sekitar pekarangan rumah Mbah Selamet. Dan polisi menemukan satu jasad yang teridentifikasi, yaitu Pak Parianto. Karena masih terlihat baru atau masih gak seperti tulang belulang. Tapi polisi ini juga mencurigai adanya korban-korban lain yang juga sama seperti Pak Parianto dikubur hidup-hidup. Setelah itu polisi juga terus mengolah TKP, terus mencari petunjuk yang dimana gak jauh dari kuburan Pak Parianto itu ditemukan juga 9 mayat korban pembunuhan Mbah Selamet. Dan sayangnya para korban ditemukan sudah tidak bernyawa dan tentunya sudah berupa kerangka tulang belulang manusia. Yang diperkirakan korban-korban ini sudah sangat lama, sekitar 6 bulan lalu. Jadi 6 bulan lalu ini udah ada mayat-mayat yang udah emang dikuburkan di situ. Ternyata punya panas. 3 di antaranya telah teridentifikasi, kemudian selang sehari dari penemuan mayat itu, ditemukannya kembali 2 mayat dalam satu lubang yang sama. Yang diduga itu merupakan pasangan suami istri. Setelah jasad dari para korban dievakuasi oleh tim kepolisian, kemudian kepolisian membawa ke ahli forensik yang dimana hasil forensik mengatakan para korban ini tidak ada kekerasan, yang dimana tidak ada bekas kekerasan, tetapi adanya zat-zat beracun yang sudah ada di tubuh para korban. Jadi Selamet ini nggak melancarkan aksinya secara kekerasan, tetapi beliau ini melancarkan aksinya dengan cara menuangkan sebuah racun yang mematikan. Ini tuh kayak kasusnya cyanida gitu gak sih, yang langsung meninggal gitu. Karena pengakuan dari Mbah Selamet ini, jenis racun ini tuh gak punya waktu yang lama gitu. Jadi korban-korbannya langsung meninggal di tempat. Pengakuan dari Mbah Selamet juga, beliau ini melakukan kejahatannya ini sendirian, tetapi dia ini juga mempunyai satu rekan yang menjadi tangan kanannya, yaitu inisial BS. Yang diduga ini menjadi jembatan para korban ini tahu salah satu pelaku ini melancarkan aksinya dengan cara membujuk atau menggait dari media sosial, jadi iklan-iklan gitu. Jadi buat kalian jangan mudah percaya sama iklan-iklan bodong kayak gitu. Ya. Setelah itu polisian langsung membuka posko kehilangan orang, yang dimana ini juga untuk membantu para keluarga korban untuk menemukan keluarganya. Pada tanggal 5 April 2023, teridentifikasilah 8 jasad yang telah teridentifikasi setelah adanya para keluarga korban ini melakukan tes DNA dan ternyata cocok sama tes DNA dari jasad-jasad para korban. Tetapi sangat disayangkan 3 korban yang sampai sekarang belum teridentifikasi identitasnya. Kemudian jasad korban pelaku pembunuhan Mbah Selamet ini dikebumikan dengan layak di daerahnya masing-masing. Ada yang dari daerah Sukabumi, Yogyakarta, dan 3 korban yang belum teridentifikasi dikebumikan dengan layak di Desa Balun, Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Singkat cerita, 31 Agustus 2023, pelaku berinisial BS ini melakukan sidang pertama yang dimana di Pengadilan Negeri Banjarnegara. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan kepada pelaku BS. Dia dijatuhkan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Dan BS ini tidak terbukti pada pembunuhan para korban. Jadi hukumannya tuh lebih singkat. Kemudian pada tanggal 26 September 2023, Mbah Selamet melakukan sidang perdananya yang dimana ia didakwa dengan pasal berlapis, mulai dari pembunuhan berencana, penggelapan, penipuan, dan uang palsu. Dalam persidangannya, jaksa juga menghadirkan beberapa saksi dari keluarga korban, hingga saksi ahli dari forensik. Dan pada tanggal 23 Desember 2023, jaksa membacakan tuntutan Mbah Selamet
yang dimana jaksa memutuskan bahwa dia dituntut hukuman mati. Gila, 12 orang. Ini kan dari tahun 2020. Tentunya masih banyak gak sih korban-korbannya gitu? Motif pelaku ini menghabiskan para korbannya. Jadi diduga pelaku ini kesal kalau dia tuh selalu ditagih sama para korbannya. Enggak ditagih ya. Oke, dari kasus ini kita belajar dari banyaknya bersyukur sama apa yang kita punya. Tentunya hal-hal yang rezeki apapun itu sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Yang penting dari kita sudah berusaha dan serahkan kepada yang di atas. Jadi buat kalian nih, jangan pernah berpikir untuk mencari jalan pintas menuju sebuah hal-hal yang indah, karena semuanya pun punya resikonya dan semuanya pun ada balasan dan pastinya nggak berjalan dengan mulus sesuai apa yang kita rencanakan. Jadi buat teman-teman, banyakin bersyukur, hati-hati menggunakan media sosial. Tentunya rezeki apapun sudah ditakar olehnya. Dan oke, khusus buat korban, semoga husnul khotimah dapat tenang di sisinya. Baik, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan tentunya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Share juga untuk teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu kejahatan-kejahatan di dunia maya. Sampai jumpa semuanya.